Melanjutkan film dari Harry Potter ketiga, kisah dimulai di sebuah rumah seorang penjaga kuburan yang hidupnya sendiri. Tiba-tiba dia melihat kalau gudang kosong di seberang telah dimasuki seseorang. Akhirnya dia pergi untuk melihatnya. Ternyata kakek ini melihat kalau di sana ada Peter dan seorang laki-laki yang sedang berbicara dengan Voldemort, dan saat dia menguping lebih dekat, Nagini pun melewatinya dan memberitahu Voldemort kalau di luar ada yang sedang melihat mereka dan sedangkan di rumah Ron, Harry dibangunkan oleh Hermione karena terlihat seperti mendapatkan mimpi buruk. Begitu juga dengan Ron karena ibunya telah menyiapkan sarapan untuk mereka. Ron, where are we actually going? Dunno. Setelah itu, ayahnya Ron mengajak mereka semua untuk pergi ke suatu tempat di mana ternyata Amos bersama anaknya Cedric sudah menunggu mereka, dan sesampainya di atas bukit mereka semua disuruh untuk memegang sepatu itu yang katanya adalah Portkey. Ya, tiba-tiba mereka semua berpindah tempat yang ternyata mereka semua diajak untuk menonton dari pertandingan Quidditch World Cup. Dan yang membuat Harry kagum adalah ketika mereka disuruh untuk masuk ke dalam sebuah tenda kecil yang ternyata saat dimasuki luasnya seperti sebuah rumah yang sangat nyaman. Feet off the table. Lalu saat memasuki stadion, lagi-lagi mereka bertemu dengan Lucius bersama Malfoy di sana, dan seperti biasa mereka menyombongkan kalau mereka sudah mendapatkan undangan VIP untuk menonton pertandingan ini. Setelah itu mereka semua sangat senang dan terus membahas tentang pertandingan tersebut, tapi saat ayahnya Ron keluar untuk mengecek sesuatu, dia pun kembali dan menyuruh mereka semua untuk pergi karena di luar para Death Eater sedang menyerang. Death Eater adalah sekelompok penyihir yang mempunyai keyakinan fanatik akan darah murni, dan katanya mereka semua adalah pengikut setia dari Lord Voldemort yang membuat Harry harus terpisah dari rombongan. Lalu beberapa saat setelah kejadian, pria ini menembakkan spelnya ke udara dan terlihat oleh Harry yang dibuat takut olehnya, namun pria itu lari karena mendengar suara dari Ron dan Hermione. Lalu What is that? Thought we lost you, mate. ya, mereka diserang oleh Barty, kepala Departemen Hukum Sihir yang menganggap kalau Harry dan kawan-kawan adalah pelaku dari semua ini. Namun Arthur meyakinkan kalau mereka semua di sini adalah korban juga, dan Harry memberitahunya kalau dia tadi melihat seorang pria misterius di sebelah sana. I didn't see his face. Di hari berikutnya mereka yang akan pergi ke Hogwarts, Hermione pun dibuat heran dengan berita yang mengatakan kalau kepala Departemen Hukum tidak mengetahui pelakunya, dan Hermione menyarankan agar Harry memberitahu Sirius tentang apa yang dia lihat di World Cup kemarin, begitu juga dengan mimpinya. Lalu semua siswa di Hogwarts dibuat kagum dengan kedatangan tamu yang datang menggunakan kendaraan sihir mereka. Every day? Ternyata di tahun keempat ini Hogwarts sudah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan event legendaris, ialah turnamen Triwizard, di mana turnamen ini akan mengadu 3 sekolah sihir yang masing-masing akan mempunyai 1 orang siswa untuk mewakilkan sekolah, dan Dumbledore pun mempersilahkan para tamu undangan untuk masuk. Mistress, Madam Maxime. Ya, para ladies Bahenol ini mereka berasal dari sekolah Beoxbaden yang didampingi kepala sekolah mereka ialah Madam Maxime. Dan yang terakhir dari sekolah Durmstrang bersama kepala sekolah mereka Igor Karkaroff, dan juga anak emas mereka ialah Viktor Krum.
Lalu Dumbledore juga mengundang Batri untuk memberitahu aturan baru yang sudah dibuat, namun karena di atas atap tiba-tiba ada petir, dia pun langsung menghentikannya. Pria ini bernama Alastor Moody, guru baru untuk mengajar pertahanan terhadap ilmu hitam, dan rumornya kalau setengah dari penjara Azkaban adalah hasil dari buruannya, dan juga akhir-akhir ini sikapnya menjadi agak gila. Setelah situasi tenang, Batri mengumumkan kalau yang dapat mengikuti turnamen ini hanya anak yang sudah berusia 17 tahun dan tentunya mendapatkan protes dari para siswa di sana. Akhirnya Dumbledore menunjukkan benda tersebut kalau ini adalah cawan api yang nantinya kalau murid ingin mengikuti turnamen itu, dia harus menuliskan namanya ke dalam sana dan diperingati jika sudah terpilih, maka peserta itu tidak ada jalan untuk mengundurkan diri di mana waktu pendaftaran ditentukan hingga hari Kamis malam. Lalu keesokan harinya para siswa menghadiri kelas dari Alastor di mana dia mengajarkan tentang kutukan terlarang yang sebenarnya tidak boleh diajarkan kepada siswa, ditambah dengan gaya mengajarnya yang selalu marah-marah hingga membuat para siswa di sana menjadi takut. Dia pun menjahili para siswa tersebut dengan memberikannya makhluk ini. Cheerio! Don't worry, completely harmless. She's lethal. Talented, isn't she? Setelah puas, dia menunjuk Neville untuk menyaksikan kutukan penyiksa ialah Crucio yang membuat Hermione pun memintanya agar menghentikan hal tersebut, dan Alastor menjelaskan kutukan terakhir ialah Avada Kedavra, kutukan pembunuh, dan diketahui di dunia ini hanya ada satu orang yang selamat dari kutukan tersebut ialah Harry Potter. Karena di aula Cedric sudah memasukkan namanya, begitu juga dengan murid lainnya, George dan Fred mencoba mengakali lingkaran pembatas tersebut dengan meminum ramuan penambah usia agar mereka bisa mendaftarkan namanya. Lalu You said you get that! Take that, come on! Oh, right, you want to be... dan tepat di jam 12 malam, akhirnya semua orang berkumpul untuk menyaksikan pengumuman dari cawan api itu, dan yang terpilih ialah Victor Krum mewakili Durmstrang, lalu Flau Delacour dari Beauxbatons, dan yang terakhir ialah Cedric Diggory untuk mewakili Hogwarts. Tapi saat Dumbledore membuka piala itu di hadapan semua orang, tiba-tiba Harry Potter. Harry Potter! ya, anehnya nama Harry malah terpilih yang padahal dia masih berusia 14 tahun, dan seketika suasana di sana menjadi dingin. Karena hal itu, semua kepala sekolah menjadi bercekcok di mana Harry juga sangat kebingungan. Namun karena peraturan dari cawan api tidak bisa diganggu-gugat, Harry pun tidak mempunyai pilihan kalau dia harus mengikuti turnamen ini. Saat para siswa sudah kembali ke asrama, Dumbledore yang masih bingung dengan kejadian aneh ini mendapatkan saran dari Snape untuk membiarkan Harry tetap masuk dalam turnamen tersebut agar para guru bisa menguak kejadian aneh ini, dan Dumbledore pun setuju dengan sarannya lalu menyuruh Alastor untuk tetap mengawasi Harry. Ron juga menjadi kesal dengan Harry karena sebagai sahabatnya selama ini dia merasa tidak dianggap karena Harry tidak menceritakan apa-apa kepadanya. Lalu keesokan harinya surat dari Sirius pun datang yang berisi kalau nanti malam tepat pada pukul 1, Harry diminta untuk pergi ke ruangan santai di asrama Gryffindor. At 1 o'clock this Saturday night. Dan saat di sana muka Sirius pun muncul dari bara api di mana dia juga mendengar tentang nama Harry yang tiba-tiba keluar dari cawan itu. Lalu Harry pun ditanyai tentang orang ketiga yang berada dalam mimpinya, namun Harry pun tidak mengenalinya dan dia hanya menjelaskan kalau Voldemort menugaskan orang tersebut untuk mendapatkan Harry, di mana Sirius menyimpulkan kalau semua ini bukanlah kebetulan dan Harry diminta untuk berhati-hati dengan Igor Karkaroff karena dia dulu adalah seorang Death Eater, dan juga Batri yang hatinya sekeras batu karena dia sudah menjebloskan anaknya sendiri ke Azkaban. Namun obrolan mereka pun harus terhenti karena Ron datang ke sana. Let's close, Harry. Who are you talking to? What?
Di keesokan harinya, Hermione menjadi jubir dari mereka berdua yang masih saja tidak mau berbicara secara langsung, dan saat Hermione kesal karena disuruh bolak-balik terus, dia pun memberitahu intinya kalau Harry sedang dicari oleh Hagrid. Dean was told by Parvati that Setelah bertemu, Hagrid langsung memastikan Harry untuk membawa jubah ajaibnya, di mana ternyata Hagrid sudah membuat janji dengan Madame Maxim dan sepertinya mereka mempunyai hubungan. Lalu Hagrid langsung menunjukkan kalau di tantangan pertama nanti para kontestan harus menghadapi naga. Dragons. Lalu di keesokan harinya Harry menemui Cedric dan memberitahu cluenya kalau di tantangan pertama nanti adalah naga, sambil Harry diawasi oleh Alastor dari kejauhan. Dan setelah itu Malfoy kembali membuli Harry dan dia bertaruh dengan ayahnya kalau Harry akan gagal. Lalu Alastor pun mengubahnya menjadi seekor musang karena dia tidak suka dengan Malfoy yang akan menyerang dari belakang, yang membuat McGonagall harus menghentikan kericuhan tersebut. Come with me. Lalu di ruangan Alastor terdapat peti aneh yang bersuara seperti ada orang di dalamnya, dan Alastor menanyakan apa rencana Harry untuk menghadapi naga itu. Harry pun menjawabnya dengan gugup seperti belum mempunyai strategi apa-apa, di mana Alastor langsung memberitahunya kalau di sana boleh menggunakan sapu terbang karena tahu Harry cukup mahir dalam menggunakan benda itu. Better than fair, the way I heard it. Dan hari turnamen pun tiba, di mana semua kontestan mengambil secara tertutup naga mereka masing-masing, dan sialnya Harry malah kebagian Horntail, naga yang paling agresif dari semua jenisnya. Dan Battery memberitahu kalau tugas mereka hanya perlu mengambil telur naga itu saja. Lalu yang maju pertama adalah Cedric. Singkat cerita, setelah semua kontestan berhasil, tibalah giliran Harry yang langsung disambut oleh serangan dari naga Horntail, dan tidak ada celah sama sekali untuk mendekati telur itu. Akhirnya Harry menggunakan sihir pemanggilnya. Harry sempat terjatuh karena panik oleh keganasan dari naga itu yang perlahan terus mendekatinya, dan saat jatuh lagi Harry berhasil menaiki kembali sapunya lalu menggiringnya ke tempat yang sempit untuk menggoceknya. Ya, akhirnya dia pun berhasil melewati tantangan tersebut, dan saat merayakan bersama teman-teman asramanya, Ron pun akhirnya datang ke sana dan dia meminta maaf karena sudah salah sangka dengan Harry. Lalu akhirnya mereka berdua kembali berbaikan. Lalu di aula, Harry terus memperhatikan Cho, wanita yang menarik perhatiannya, dan Ron juga mendapatkan paket dari ibunya, ialah sebuah setelan formal yang membuatnya pun bingung karena baju ini sudah sangat ketinggalan zaman. Dress robes? For what? Ternyata setelah itu McGonagall menjelaskan kalau setiap turnamen Triwizard diselenggarakan, maka ada sebuah tradisi yang mengharuskan setiap siswa dan tamunya untuk berdansa bersama, atau yang biasa kita kenal di sini sebagai prom night, dan Ron menjadi contoh pertama untuk para siswa agar mulai belajar berdansa. Mr. Filch, if you please. Boris! Ya, karena pesta itu semua orang mulai rajin belajar berdansa, begitu juga Harry bersama Ron. Mereka sedang berusaha untuk mengajak seorang wanita. Lalu hubungan Hagrid dan Madame Maxim menjadi semakin dekat, ditambah Victor yang selalu dikejar oleh para siswi di Hogwarts. Karena terus tidak mendapatkan pasangan, akhirnya Fred memberinya kode dan langsung mencontohkan pada Ron caranya mendapatkan pasangan, dan saat dia praktekkan malah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung pada Hermione, di mana dia pun langsung ditolak saat itu juga. and I said yes. Musim dingin pun tiba, di mana waktu pesta sebentar lagi akan diadakan. Harry yang tidak sengaja bertemu dengan Cho di kandang burung, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajaknya pergi ke pesta, tapi sayangnya Cho sudah mengiyakan ajakan dari lelaki lain. Okay, good. Dan di asrama, Ron dibawa oleh Ginny dan yang lainnya, di mana kali ini dia sudah mengajak Fleur dengan berteriak dan tentunya membuatnya gagal. Lalu Hi, Harry.
always like looking at them from... Tibalah hari pesta diadakan dan Ron yang mengeluh kalau dirasa baju Harry lebih bagus darinya, dia pun ditenangkan oleh Harry dan ternyata mereka mengencani si kembar ini. Lalu McGonagall mendadak memberitahu pada Harry kalau para kontestan harus menari duluan dan Hermione tiba-tiba turun dengan cantiknya seperti pemain Beauty and the Beast. Hermione Granger. Setelah acara beres, Hermione malah bertengkar dengan Ron dan dia langsung menodongnya. Lain kali jika ada acara pesta dansa lagi, Ron diminta untuk memberanikan diri mengajaknya dan bukan menjadikan dia pilihan terakhirnya. Malam pun gelap di mana Harry yang bermimpi itu lagi. Kali ini dia melihat hal baru, ialah sebuah tanda di tangan yang membuatnya pun terbangun. Let me see it again. Setelah itu Cedric mendatangi Harry dan sebagai ucapan terima kasihnya tentang peringatan naga itu, dia pun memberitahu Harry untuk membawa telur itu ke kamar mandi di lantai 5 dan Harry pun langsung membawanya ke sana. Karena tidak tahu dengan apa yang dimaksud, akhirnya Myrtle memberitahunya untuk membuka telur itu di dalam air dan ternyata benar saja sebuah nyanyian terdengar yang liriknya tentang danau, di mana Harry pun menyadari kalau tantangan selanjutnya harus menghadapi Putri Duyung. Karena hal itu, Alastor mendatangi Harry dan memanggil Neville yang ahli dalam bidang tumbuhan untuk membantunya agar dia bisa menemukan cara untuk Harry bernafas di dalam air. No offense, but I really don't care. I don't know about a turnip, but you can always use gillyweed. Dan hari tantangan kedua pun tiba di mana Neville langsung memberikan benda itu pada Harry sambil memberitahunya kalau efeknya hanya akan bertahan selama 1 jam, di mana kali ini mereka harus masuk ke dalam danau hitam untuk menemukan harta berharga mereka dan hanya dipersilakan untuk membawa pulang 1 harta saja. Oh my god! I've killed Harry Potter! Ternyata harta yang dimaksud adalah orang yang ditahan termasuk Ron dan Hermione. Lalu saat Harry akan menyelamatkan keduanya, para Putri Duyung itu melarangnya karena hanya diperbolehkan membawa 1 saja. Dan tiba-tiba karena tidak tega dengan anak itu, Harry langsung mengecek situasi di mana para duyung itu sudah menjauh. Harry pun langsung membawa keduanya. Let's get down below. Allez, c'est fini, viens, donne-moi. Ya, karena aksi heroiknya Harry mendapatkan hadiah dari Fleur karena sudah menyelamatkan adiknya. Lalu Dumbledore mengumumkan kalau pemenang kali ini adalah Cedric, namun karena Harry yang selalu mengutamakan keselamatan orang lain, dia pun diberikan juara 2. Setelah pertandingan beres, Harry diberikan selamat oleh Battery, namun saat Alastor mendatangi mereka, entah kenapa Battery seperti menyadari sesuatu dan dia pun langsung pergi. Dan di sore harinya saat Harry sedang berjalan-jalan dengan Hagrid, dia pun tidak sengaja menemukan Battery yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Akhirnya Harry pergi untuk menemui Dumbledore yang baru saja bertemu dengan Pak Menteri dan akan mengantarnya pulang. Dan di sana tiba-tiba ada sesuatu yang terbuka yang membuat Harry pun melihatnya.
Ternyata Harry berada di ingatan Dumbledore pada masa lalu, di mana di sana Igor sedang disidang oleh Menteri Penyihir karena Igor sebagai anggota Death Eater yang ingin bersaksi agar mendapatkan kebebasannya. Dia pun mulai memberikan beberapa nama hingga sempat menyinggung nama Snape, yang di mana Dumbledore membantahnya kalau dia sudah berubah menjadi mata-mata dari Hogwarts. Lalu Igor memberikan nama Junior ialah anak dari Bellatrix dan Junior. Hello, Father. saat kembali, Dumbledore sangat frustasi karena setiap dia mendekati akar dari kejadian buruk ini, pelakunya selalu bisa melarikan diri, dan Harry pun menanyakan tentang Junior padanya karena Harry pernah melihat Junior di mimpinya bersama Voldemort, dan mimpi ini selalu berulang yang membuat Dumbledore pun melihat kembali ingatannya. Sir, these dreams. Setelah itu, Igor yang sedang mengobrol dengan Snape tidak sengaja kepergok oleh Harry yang sedang lewat, di mana Snape langsung mengucapkan selamat sudah menggunakan tumbuhan jiliwit untuk berubah menjadi setengah ikan, dan dia langsung menuduh Harry juga yang sudah mencuri tanaman langkanya karena itu adalah bahan untuk membuat Polyjuice. Find out why. Dan tibalah di mana hari tantangan terakhir diadakan sambil Dumbledore menjelaskan kalau pialanya kini sudah ditaruh jauh oleh Alastor dan hanya dia yang mengetahui lokasinya, dan tugas mereka berempat kali ini ialah menemukan piala tersebut di dalam labirin, dan siapapun yang pertama menyentuh piala tersebut akan keluar menjadi pemenang turnamen ini. Prepare yourself. Harry dan semua peserta lainnya mulai menelusuri labirin itu, tapi ternyata di dalam labirin ini seseorang bisa berubah mendadak dan... Entah kenapa Victor tidak menyerang Harry dan malah mencari peserta yang lain. Lalu saat Harry menemukan Fleur yang sudah terhisap, dia pun memberikan sinyal agar para petugas datang ke sana untuk mengevakuasinya. Namun anehnya Harry seperti digiring menuju ke piala tersebut. Lalu... Setelah Victor dikalahkan oleh Cedric, mereka langsung berlomba menuju ke piala tersebut dan... Ya, Harry memutuskan untuk menyelamatkannya, lalu karena angin itu terus mengejar mereka, Harry meminta Cedric untuk memegang piala itu bersama-sama. Cedric menyadari kalau piala itu adalah sebuah portkey, begitu juga dengan Harry yang tahu kalau ini adalah makam Voldemort. Peter pun tiba-tiba muncul di sana bersama Voldemort yang sudah lemah dan... Tanpa membuang waktu, mereka langsung melakukan ritualnya karena Harry sudah tertangkap, di mana yang dibutuhkan dari Harry adalah sedikit darahnya untuk melengkapi ritual tersebut. The enemy. Taken. Ya, Voldemort pun kembali bangkit dan dia langsung memanggil para petinggi Death Eater. Voldemort merasa kecewa dengan mereka semua karena tidak ada satupun yang mencarinya, termasuk Lucius yang katanya paling setia. Akhirnya Voldemort memberikan hadiah pada Peter karena sudah loyal kepadanya, dan dia yang hampir lupa kalau Harry juga berada di sana. Voldemort pun langsung mengajaknya berduel. Yes, first we bow.
Di tengah pertarungan, tiba-tiba roh ibu dan ayahnya muncul di sana ditambah Cedric yang meminta agar jasadnya dibawa kepada ayahnya karena mereka semua akan memberikan waktu pada Harry agar bisa lari menuju Port Key tersebut. Harry langsung memberitahu Dumbledore kalau Voldemort dia sudah kembali yang tentunya membuat kemeriahan di sana menjadi hening ditambah ada peserta yang tewas. Akhirnya Harry ditenangkan oleh Alastor. Di ruangannya, Alastor menjadi gila dan terobsesi dengan Voldemort dan kebetulan ramuan yang selalu dia minum itu sudah habis. Akhirnya dia mengaku kalau yang memasukkan nama Harry ke dalam cawan itu adalah dia, ditambah semua clue yang Harry dapatkan selama ini juga adalah idenya. Dan ternyata minuman yang selalu diminumnya adalah ramuan Polyjuice yang akhirnya... I have one son. Harry, get away from there! You all right, Alistair? Ya, dia adalah junior yang sudah menyamar menjadi Alastor dan karena hal itu dia akan dikirim kembali ke Azkaban. Keesokan harinya Dumbledore meminta maaf pada Harry karena di tahun ini dia sudah membawanya ke dalam bahaya dan Harry menceritakan kalau saat tongkat miliknya dan Voldemort sedang beradu dia melihat arwah kedua orang tuanya kembali dan berbicara padanya. Namun Dumbledore meyakinkan kalau tidak ada mantra untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan Harry diminta agar ingat kalau dia memiliki teman di sini dan dia tidak sendirian. Lalu semua siswa dari sekolah lain berpamitan dan akan pulang ke tempatnya masing-masing dan cerita pun tamat.